Sepekan jelang hari Lebaran, pergerakan jumlah penumpang di Bandar Udara mengalami peningkatan. Banyak warga memilih pulang ke kampung halaman lebih awal untuk menghindari kepadatan penumpang di puncak arus mudik Lebaran dan kenaikan harga tiket pesawat. Suasana ramai penumpang sejak pagi hari terpantau di Terminal 1A Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Para penumpang kebanyakan pelaku perjalanan yang akan mudik ke kampung halaman. Guna menunjang angkutan Lebaran 2022 di Bandara Soekarno-Hatta, Angkasa Pura II selaku pengelola bandara mendirikan posko mudik sejak 22 April hingga 10 Mei mendatang untuk membantu kelancaran perjalanan penumpang. Kami dari Angkasa Pura II sudah mengaktifkan posko angkutan Lebaran, itu terhitung sejak tanggal 22 April yang kemudian direncanakan akan berakhir di 10 Mei 2022. AP2 harus lebih proaktif untuk kemudian menyiapkan berbagai hal yang berkaitan dengan kelancaran untuk kegiatan angkutan Lebaran. Sementara itu, para penumpang memilih berangkat mudik ke kampung halaman lebih awal dikarenakan menghindari kepadatan arus mudik serta menghindari kenaikan harga tiket jika berangkat mendekati hari Lebaran. Saat ini harga tiket pun sudah merangkak naik 40% hingga 50% dari harga normal. Menghindari penumpukan penumpang atau gimana nih untuk pulang lebih awal? Oh iya, niatnya juga gitu. Terus harganya juga lebih murah kalau yang awal. Kalau yang seminggu sebelum Lebaran itu udah naik. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta memprediksi puncak arus mudik Lebaran akan terjadi H-2 Lebaran seiring dengan dimulainya libur cuti bersama. Pergerakan penumpang di Bandara Yogyakarta International Airport YIA meningkat signifikan. Kenaikan jumlah penumpang mencapai 20% setiap harinya. Jumlah penumpang yang datang dan berangkat hari ini pun mencapai 8.000 penumpang. Untuk mengakomodir kenaikan jumlah penumpang, pengelola bandara menambah jam operasional yang sebelumnya pukul 7 pagi hingga 6 petang, kini jam operasional hingga pukul 9 malam. Selain menambah jam operasional, pihak bandara juga menambah 26 rute penerbangan setiap harinya. Total penerbangan pada momen libur Lebaran kali ini mencapai 76 hingga 83 pergerakan pesawat setiap harinya. Pengelola bandara YIA turut mengimbau seluruh penumpang untuk tiba di bandara 3 jam lebih awal, melakukan online check-in dan mengunduh aplikasi Peduli Lindungi untuk mempercepat proses pemeriksaan dokumen kesehatan sebagai syarat perjalanan. Suasana ramai calon penumpang yang akan mudik ke sejumlah daerah terpantau di Terminal 1 Keberangkatan Domestik Bandara Juanda, Surabaya. Para calon penumpang ini rata-rata didominasi oleh pemudik yang akan pulang ke kampung halaman. Peningkatan arus pemudik melalui Bandara Juanda, Surabaya Senin pagi didominasi penerbangan tujuan Jakarta dan sejumlah daerah di luar Jawa seperti Makassar, Banjarmasin, dan Lombok. Selain itu dipengaruhi oleh dimulainya masa libur sekolah awal pekan ini dan harga tiket penerbangan yang masih normal. Menurut data PT Angkasa Pura I Surabaya, sejak 3 hari terakhir ini, jumlah penumpang pesawat yang berangkat melalui Terminal 1 Bandara Juanda, Surabaya mencapai 27.000 orang per hari. Tim TV One mengabarkan. Warga yang memilih mudik lebih awal memadati sejumlah pelabuhan, bahkan sebagian rela berdesak-desakan untuk menaiki kapal motor. Diprediksi lonjakan pemudik di pelabuhan akan terus terjadi pada H-2 Lebaran. Pemudik dari berbagai daerah di Pulau Jawa yang hendak menuju Pulau Sumatera terus berdatangan di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Arus pemudik ini menimbulkan kepadatan volume kendaraan di area dermaga reguler. Ramainya volume calon pengguna jasa penyeberangan yang hendak melintasi perairan Selat Sunda itu dikarenakan lamanya proses bongkar muat kapal sehingga menimbulkan antrian. Diketahui pengelola pelabuhan hanya mengoperasikan 27 kapal ro-ro dan 6 dermaga.
Dari data yang tercatat, sebanyak 47.581 orang dan 10.653 unit kendaraan telah diseberangkan ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Diprediksi lonjakan pemudik akan terus terjadi jelang hari Lebaran. Sejumlah pemudik rela berdesak-desakan untuk menaiki kapal motor Sinabung yang memberangkatkan mereka dari Pelabuhan Ahmad Yani Ternate, Maluku Utara dini hari tadi. Dengan tujuan Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara, Pelabuhan Banggai, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan, dan Surabaya, Jawa Timur. Data posko mudik angkutan lebaran mencatat pemudik yang diberangkatkan dari Pelabuhan Ahmad Yani Ternate berjumlah 760 orang dengan tujuan Pulau Sulawesi dan Pulau Jawa. Malam ini yang mungkin yang kapal terakhir yang tujuan ke barat, dari timur ke barat, dari Ternate sini menuju ke Bitung, kemudian Banggai dan Bau-Bau, kemudian lanjut ke Makassar dan Surabaya. Jadi ini mungkin mereka memanfaatkan momen ini, kapal ini, untuk melakukan perjalanan mudik. Kapal motor Sinabung merupakan kapal terakhir yang melayani rute Ternate dengan sejumlah pelabuhan tujuan di Pulau Sulawesi dan Pulau Jawa pada angkutan mudik Lebaran tahun 2022. Sekitar 1.500 pemudik hari ini tiba di Pelabuhan Pare-Pare, Sulawesi Selatan. Mereka adalah pemudik asal Batu Licin, Kalimantan Selatan dan Nunukan, Kalimantan Utara. Tidak hanya itu, pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi juga mulai tampak. Peninjauan langsung pun dilakukan Kasubdit Armada dan Pangkalan Dirjen Perhubungan Laut guna melihat kesiapan Pelabuhan Pare-Pare menghadapi mudik Lebaran 2022. Kemenhub juga telah mempersiapkan armada tambahan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Apakah ada tambahan armada, Pak, jika nantinya akan terjadi lonjakan penumpang, Pak? Kami dari Perhubungan Laut sudah mempersiapkan, Pak. Semua kapal negara kami kerahkan untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik ini. Pelabuhan Pare-Pare diprediksi akan mengalami lonjakan pemudik mulai H-5 hingga H-2 Lebaran. Tim TV One mengabarkan.